Oke, kembali lagi dengan Clever Dear. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang revolusi bumi dan akibat apa yang dihasilkan oleh revolusi bumi ini. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, definisi dari revolusi bumi ini adalah peristiwa di mana bumi mengelilingi matahari. Oke, jadi berbeda dengan rotasi bumi. Di mana durasinya ini 365 hari. Nah, kalau kita bulatkan ini menjadi 1 tahun. Aku menjelaskan dulu ya. Kenapa 0,25 harinya ini ada di belakang. Jadi 0,25 ini kalau kita kumpulkan selama 4 tahun itu akan menjadi 1 hari. Benar ya, 0,25 dikali 4 itu 1 hari. Nah, 1 hari ini akan dimasukkan ke dalam tahun yang keempat. Ya, lebih tepatnya itu di bulan Februari. Sehingga pada bulan tersebut terdapat 29 hari. Kalau di kalender biasanya itu 28, tapi pada tahun kabisat atau pada tahun keempat itu itu akan menjadi kalendernya 29 hari. Nah, 1 tahun ini akan dimasukkan ke dalam tahun keempat. Oke. Nah, penambahan 1 hari setiap 4 tahun itu dinamakan tahun kabisat. Sehingga pada tahun tersebut itu ada 366 hari. Jadi seperti tahun 2004, tahun 2008, tahun 2012 dan seterusnya itu tahunnya akan bertambah 1 hari, yaitu menjadi 366 hari. Itu disebut tahun kabisat, seperti tahun 2020 ini. Sekarang kita akan bahas akibat revolusi bumi. Yang pertama itu adalah gerak semu tahunan matahari. Kenapa ini aku bahas pertama? Karena di alasan-alasan berikutnya atau akibat-akibat berikutnya itu ada hubungannya dengan gerak semu tahunan matahari. Maka dari itu harapan aku, ini aku masukkan pertama, semoga teman-teman langsung mengerti gitu. Jadi gerak semu tahunan matahari itu apa? Dimana posisi matahari terhadap bumi seolah-olah itu berubah pada bulan-bulan tertentu. Jadi kalau gerak semu harian matahari itu pagi di timur, sore di barat, kalau ini berbeda, tapi dia itu berubahnya setiap beberapa bulan gitu. Kalau misalnya gerak semu harian itu tiap hari, tapi kalau tahunan itu hanya bulan-bulan tertentu aja, dan itu diulangannya tiap tahun gitu. Misalnya pada bulan Maret, lebih tepatnya tanggal 21 Maret. Matahari itu berada di garis 0 derajat khatulistiwa. Oke, nah ini aku langsung tunjukin aja gambarnya. Ini pada 21 Maret, dia itu berada di garis khatulistiwa. Sehingga pada bagian ini dia itu akan mengalami panas lebih lama. Panasnya itu lebih lama. Seperti khatulistiwa itu seperti Indonesia ya, negara Indonesia. Kemudian 21 Juni dia itu akan bergerak ke arah utara. Nah, dalam pergerakannya ke arah utara ini ya, di bagian utara itu akan mengalami panas lebih lama gitu. Tuh, kemudian ke September ini juga sama, di khatulistiwa akan mengalami panas lebih lama, selatan juga sama, dia akan mengalami panas lebih lama, kemudian balik lagi ke bulan Maret, dan begitu seterusnya. Oke, grafiknya seperti ini. Nah, ini cukup teman-teman ingat aja, cukup teman-teman bayangkan. Dan tanggalnya juga unik banget, tanggal 21, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 22. Jadi tinggal teman-teman aja bayangkan dan teman-teman hafal aja tanggalnya. 21 Maret, 21 Juni, 23 September, 22 September, balik lagi ke awal. Gitu. Nah, ini yang aku bilang revolusi bumi itu menyebabkan gerak semu tahunan matahari dan juga pada bulan tertentu bagian-bagian belahan bumi utara atau selatan itu akan mengalami waktu siang atau malam yang lebih lama. Contohnya gini nih. Sekarang kita lihat ya posisi yang mana ya? Yang ini deh. Nah, dia itu kita lihat kalau di sini tuh derajatnya tuh ke arah sini ya. Kemiringannya tuh ke arah matahari. Bagian yang ini utara dia itu akan mengalami siang lebih lama karena bagian ini tuh menghadap ke matahari. Sedangkan bagian selatan lihat dia agak menjorok ke arah belakang, membelakangi matahari gitu. Sehingga bagian selatan pada bulan tersebut akan mengalami malam lebih lama. Oke. Nah, kemudian kita balik ke 22 Desember. Kita lihat di sini bagian utara, bagian yang ini nih. Oke, bagian yang ini di bagian sini dia akan mengalami malam lebih lama. Sedangkan bagian selatan, dia akan mengalami siang lebih lama. Nah, begitu. Jadi begitulah akibat dari revolusi bumi. Oke. Kemudian ada perubahan musim. Nah, perubahan musim ini juga diakibatkan oleh matahari ini. Revolusi bumi terhadap matahari yang dimana menyebabkan matahari ini menyinari bumi pada bagian-bagian waktu tertentu. Nah, di dunia ini itu ada 4 musim. Musim semi, musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Namun untuk di Indonesia aja itu musimnya ada 2, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, di sini aku mau jelaskan
Kalau musim semi itu adalah musim peralihan dari dingin ke panas. Jadi musim semi ini kayak bunga-bunga tuh bersemi gitu loh, tanaman-tanaman tuh bersemi gitu. Sedangkan musim gugur itu peralihan dari panas ke dingin. Oke? Nah ini ya, ada penjelasannya. Nah, di sini aku akan membahas seperti gambaran tadi juga, ya. Kalau misalnya di bulan 21 Maret sampai 21 Juni, itu posisinya adalah matahari bergerak seolah-olah. Nih 21 Maret dia bergerak hingga 21 Juni tiba di utara. Karena dia proses pergerakannya seperti ini, maka dari itu pada bagian pada tanggal tersebut di utara itu akan mengalami musim semi. Kenapa? Karena gini, pas di bagian 21 Maret ini, anggaplah matahari itu diolah tuh di sini pada bulan Desember. Kemudian dia bergerak ke atas, kemudian lagi dia bergerak ke sini. Nah, pada saat dia bergerak sini, itu di bagian utara itu sedang mengalami musim dingin. Sehingga pas dia bergerak sini, dia mengalami musim semi. Karena dia akan mengalami musim panas gitu. Jadi sehingga pas tepat di tanggal 21 Juni hingga 23 Desember, itu bagian utara akan mengalami musim dingin gitu. Jadi ketika matahari sudah tiba di atas, kemudian turun ke bawah, di atas ini akan mengalami musim panas, begitu. Nah, kebalikannya, kalau di atas mengalami musim semi, maka di bawah mengalami musim gugur. Tinggal dibalik-balik aja, oke? Sama juga dengan yang di bulan 23 Desember sampai 23 September sampai 21 Desember. 23 September sampai 22 Desember, itu matahari bergerak ke arah bawah, ke arah selatan. Sehingga bagian sini akan mengalami musim semi. Dibalik aja di utara mengalami apa. Kemudian begitu seterusnya. Jadi tinggal kalian aja pola pergerakan matahari dan kalian bayangkan apa yang akan terjadi ketika matahari menyinari daerah tersebut lebih lama, yaitu musim panas. Itu aja yang akan kalian pikirkan. Oke? Berikutnya adalah perbedaan siang dan malam. Nah, pada tanggal 21 Maret hingga 23 Maret, posisi matahari mulai bergerak ke arah utara, sehingga bagian utara mengalami siang lebih lama, sedangkan bagian selatan mengalami malam lebih lama. Nah, ini ya, seperti yang aku bilang tadi, bahwa pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada misalnya nih, pada tanggal 21 Maret sampai 23 September, ya, bagian utara, itu akan mengalami siang lebih lama. Sedangkan yang ini bagian selatan yang mengalami siang lebih lama. Kalian lihat posisinya aja gambarnya. Di sini utara lebih menjorok ke arah matahari, sedangkan di bulan 22 Desember, bagian selatan yang akan menjorok ke matahari. Seperti itu. Oke. Sekarang adalah gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu adalah peristiwa yang terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar. Matahari, bumi, dan bulan ini ada urutannya, di mana bumi itu berada di tengah-tengahnya. Jadi matahari, bumi, dan bulan. Seperti itu pola posisinya ya. Nah, bayangan gelap yang sampai ke bumi itu namanya umbra. Sedangkan bagian yang berwarna terang yang mengelilingi bagian umbra itu dinamakan penumbra. Jadi ibarat itu ada bulatan kecil tuh namanya umbra, kemudian ada bulatan yang besar yang mengelilingi si umbra ini namanya penumbra. Gitu. Nah, dapat dikatakan gerhana bulan total itu akan terjadi apabila bulan berada di posisi umbra. Jadi bulan menutupi lingkaran kecil itu, bukan lingkaran yang besar ya, bukan penumbranya. Oke, ini ada phase-phase-nya, tapi coba kita lihat dulu aja gambarannya. Jadi ini adalah penumbra dan ini adalah umbra. Ketika terjadi gerhana bulan total, maka bulan itu harus ada di tengah-tengah sini, harus dibagi umbra. Gitu, oke? Nah, mari kita lihat dulu phase-phase-nya. Yang pertama itu adalah gerhana bulan total, udah jelasin tadi. Kemudian ada gerhana bulan sebagian. Terjadi ketika hanya sebagian sinar matahari yang tertutup bulan, oke? Peristiwa ini masih ada cahaya matahari yang sampai ke bumi, oke? Berikutnya ada gerhana bulan penumbra. Terjadi ketika bulan berada di bayangan penumbra sehingga masih ada sedikit terang. Nah, jadi gini, kalau gerhana bulan sebagian nih, GSB gerhana bulan sebagian tuh hanya sebagian aja nih yang kena di umbra. Jadi bayangannya sampai ke bumi itu hanya sebagian. Sedangkan gerhana bulan penumbra posisinya tuh di sini. Oke. Dan ini gerhana bulan total. Nih ya, kalian bisa lihat kalau dilihat dari bumi tuh penumbra seperti ini. Sebagian tuh hanya seperti ini, hanya bagian ini tuh nggak kelihatan. Dan total tuh seperti ini. Gitu. Nah, berikutnya adalah gerhana matahari. Jadi gerhana matahari ini terjadi ketika posisinya itu matahari, bulan, dan bumi sejajar, di mana bulan itu di tengah-tengahnya. Jadi kalau di sini tuh
matahari di tengah bumi di tengah-tengahnya, tapi kalau gerhana matahari, bulan yang ada di tengahnya. Di mana bulan menutupi cahaya matahari. Meski ukuran bulan lebih jauh lebih kecil, namun karena dekat dengan bumi dapat menutupi cahaya matahari. Jadi gini, matahari itu sangat besar sekali ukurannya dibandingkan bulan, tapi karena bulan itu lebih dekat dengan bumi sehingga dia bisa menutupi cahaya dari matahari, begitu. Nah, jadi ada fase-fasenya. Pertama itu adalah gerhana matahari total. Terjadi ketika bulan menutupi seluruh bagian matahari hingga bagian korona atau bagian terluarnya itu. Kemudian ada gerhana matahari cincin, terjadi ketika bulan berada hanya di tengah-tengahnya. Jadi nggak semuanya guys, nggak semuanya tertutupi tapi hanya di tengahnya aja. Dan berikutnya adalah gerhana matahari sebagian. Pastinya jelas ya bahwa hanya terlihat sebagian aja yang menutupi matahari, cahaya matahari. Nah ini, dia sama ada umbra juga. Nah, jadi kan ini matahari guys, oke? Karena dia besar sekali, tapi karena bulan dekat dengan bumi sehingga bulan ini bisa menutupi cahaya matahari. Seperti ini bentuk pencahayaan. Nah, sehingga bulan ini mampu menutupi seluruh cahaya matahari yang masuk seperti ini. Bagian umbra itu bagian yang ini, bulan yang ini, dan penumbra itu bagian yang ini nih. Nah, sehingga pada posisi ini bulan itu kan bisa menutupi seluruh bagian cahaya matahari pada posisi ini. Di bumi itu terlihat gelap karena bumi menutupi seluruh bagian matahari itu. Nah ini, kalau kita lihat dari bumi, gerhana matahari itu seperti ini bentuknya. Oke? Nah, berikutnya adalah perubahan rasi bintang. Nah, perubahan rasi bintang ini diakibatkan oleh pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Oke? Lebih tepatnya itu rasi bintang seolah-olah itu berubah. Yang sebenarnya itu adalah rasi bintang itu bukan berubah-ubah, tapi karena bumi berputar menghadap rasi bintang yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya ibaratnya nih ada 4 bentuk rasi bintang. Satu di bagian di bagiannya pokoknya ada 4 itu bagian. Misalnya bumi pertama menghadap ke bagian yang 1. Kemudian bulan berikutnya dia menghadap ke bagian rasi bintang yang bagian 2. Kemudian seterusnya ke bagian 3 dan ke bagian 4. Sehingga seolah-olah setiap bulan itu berubah, padahal enggak, hanya buminya aja yang berputar gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Seperti biasa aku hanya memberikan waktu selama 3 detik. Soal yang pertama, posisi matahari pada bulan Maret adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah khatulistiwa. Soal berikutnya, pada bulan September hingga Desember, pada bagian selatan mengalami musim 1, 2, 3. Jawabannya adalah musim semi. Oke, jadi segini aja pembahasan kita. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya, comment, like, and share video ini. Buat teman-teman yang punya saran, bisa DM kita di @cliffordearofficial atau bisa email kita juga di cliffordearofficial@gmail.com. Sampai jumpa!